Selamat datang di podcast Ocehan Anak Tunggal. Langsung saja, selamat mendengarkan. Gue mau cerita sesuatu tentang berkaitan dengan pendidikan sih. Jadi gue itu dulu pas gue SD sampai SMA, jujur gue itu merasa terdorong untuk rajin gitu. Jadi gue merasa rajin dibandingin dengan masa kuliah gue sekarang gitu. Apalagi masa-masa SMP ya, dibandingin dengan saat gue kuliah sekarang, tingkat kerajinan gue itu tertinggi tuh pas SMP. Jadi bisa dibilang SMP adalah masa-masa kejayaan gue, masa-masa kemasan gue lah. Ketika gue masuk SMA, gue ya masih rajin, masih sering les gitu. Walaupun saat itu gue udah mulai rebel, mulai suka remet, terus mulai males lah ngafalin sesuatu. Kan gue SMA itu masuknya IPA. Nah, kali ini gue mau membahas terkait labeling IPA dan IPS gitu. Jadi SMA ini kan gue IPA. Dari mulai SMP itu di SMP gue terdapat ujian praktek bahasa Indonesia membuat karya tulis, dan itu bebas mau mengambil topik apapun itu. Nah, gak tahu ya, pas SMP gue merasa karya tulis itu bener-bener ajang gue untuk latihan membuat skripsi gitu. Jadi gue kayak menempatkan diri gue adalah lagi skripsian gitu. Padahal gue masih SMP. Karena itu, gue ambillah itu topik kedokteran, yaitu tentang ginjal. Memang pada saat itu latar belakangnya memang bokap gue emang sedang sakit komplikasi gitu lah ya. Jadi gue mengangkat topik ginjal. Dan karena gue memang penasaran gitu. Dan alhamdulillah gue menjadi karya tulis terbaik seangkatan gue. Karena pas itu gue juga akhirnya diuji oleh dokter langsung, dan itu gue presentasi di depan orang tua saat wisuda. Di depan semua orang. Itu suatu achievement gue yang gue sangat banggakan gitu. Karena sampai sekarang gue masih masih gak bisa mikir gitu. Kenapa gue dulu bisa seberani itu? Sedangkan gue sekarang mau presentasi aja di kelas, gue tuh groginya minta ampun. Ya kan? Gimana gue seberani itu gitu loh. Itu keren banget sih menurut gue. Gue masih SMP, pede gitu ya. Walaupun waktu itu memang deg-degan banget, parah. Tapi gue pernah gitu melewati masa-masa itu, dan itu gue jujur bangga banget. Nah, SMP karya tulis tentang kedokteran. Oke, IPA. Sehingga gue masuk lab SMA gue. Dan di SMA gue juga ada, pas ujian praktek juga ada yang namanya karya tulis. Nah, pas SMA, karena gue IPA, gue ambil lah, gak jauh-jauh dari SMP. Kalau SMP gue tentang ginjal, SMA gue tentang jantung. Padahal waktu itu pengen ngambil ginjal juga kalau gak salah, tapi bingung kan, karena kalau SMA ini benar-benar harus harus ada uji cobanya, eksperimennya gitu. Jadi gue ambil jantung, tapi gue ambil tentang jantung mencit
atau tikus putih itu loh, dipengaruhi oleh kopi gitu, gimana jadinya gitu kan. Dari situ tuh gue kayak udah kepikiran gue akan masuk ke kedokteran gitu ketika kuliah. Gue udah pingin banget dulu masuk ke kedokteran. Tapi ada hal yang gue pertimbangin kalau gue masuk ke kedokteran. Pertama, gue nggak pede karena passing grade untuk masuk ke kedokteran pada saat gue dulu itu tinggi, dan masih sampai sekarang juga tinggi gitu, tinggi banget, yang dimana gue secara pas SMA ya mungkin gue pede gitu di biologi ya, cuman untuk di kimia terus fisika itu gue jeblok. Jadi yang bagusnya cuman biologi sama matematika gitu. Kedua, kalau gue masuk kedokteran, gue tuh anak tunggal cuy. Gue anak tunggal, kemudian bokap gue udah gak ada, tinggal nyokap gue, dan gue juga jarak umur gue dengan jarak nyokap gue tuh udah jauh banget, karena memang gue bisa dibilang telat lah ya, walaupun gak telat juga sih, telat dilahirkan gitu. Jadi gue masih SMA tapi nyokap gue udah mau pensiun gitu. Jadi kan gue mikir ya, kalau misalnya gue kedokteran, gue lama banget gitu, mau jadi dokter aja tuh lama gitu. Kapan gue dapet pemasukan gitu kan. Itu sih dua hal yang gue pertimbangin sehingga gue gak jadi untuk mengambil kedokteran gitu. Padahal kayak teman-teman gue tuh udah SMP, SMA, ayo Pril kedokteran gitu. Karena kayak seakan-akan gue udah bener-bener plek gue mau kedokteran gitu. Tapi ya jalan takdir berbeda, dan gue juga udah cukup menyerah untuk menjadi anak IPA. Sehingga gue memutuskan ketika gue daftar kuliah, gue nyebrang ke IPS. Yaitu dibenci banget sih sama anak-anak IPS. Anak IPA ngambil jurusan IPS gitu, sedangkan anak IPS susah untuk mau ngambil jurusan IPA. Itu kontroversial sih buat anak IPA. Tapi kebanyakan anak IPA itu pasti targetnya kalau mau masuk IPS itu pasti ekonomi. Biasanya tuh pasti ekonomi. Mau itu manajemen, mau itu ilmu ekonomi, mau itu akuntansi. Pasti mau ngambil sarjana S1 ekonomi. Atau kalau mereka yang benar-benar anak seni ya, akhirnya mereka ambil DKV. Ya kalau mau sosial gitu ya ujung-ujung komunikasi gitu. Ya gue termasuk ke dalam anak-anak IPA yang targetnya pengen masuk ekonomi. Gue pengen masuk ekonomi Universitas Indonesia, dan ya gue gak keterima untuk di fakultas ekonomi. Tapi gue sebenarnya keterima di Undip dan di Trisakti tuh gue dapet. Dan dua-duanya sama-sama ilmu ekonomi. Gue dapet tuh lewat jalur tes sih, maksudnya jalur mandiri. Kalau untuk masuk Universitas Indonesia, gue sekarang kan nih, kalian pasti kaget, gue anak IPA, anak Axel, dan sekarang gue belajar di Sosiologi Universitas Indonesia. Sosiologi. Bahkan kata sosiologi aja ketika gue SMA itu gue gak pernah denger. Bukan gimana ya, tapi se-gak tahu itu tentang sosiologi gitu. Dan ketika gue memilih sosiologi itu memang dengan latar belakang jadi gini. Dulu pas gue bimbel, gue kan disuruh milih 3 jurusan buat didaftarin kan ke SNMPTN, SBMPTN, SIMAK gitu kan. Nah, gue itu
di ekonomi gue cuma mau ambil akuntansi sama ilmu ekonomi. Gue nggak mau manajemen karena dulu gue mikirnya manajemen tuh bisnis atau ya gitulah gitu kan. Gue kayak nggak tertarik ke situ gitu. Gue lebih pengen untuk hitung-hitungan, kemudian analisis gitu kan. Udah sok-sokan banget gue. Terus ada satu lagi kan slot nih kursi kosong, apa ini mendingan. Ya udah gue disuruh ngelis 6 jurusan. Gue dulu nulis yang pertama itu ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi fiskal, kemudian baru sosiologi, manajemen, sosiologi, terus psikologi. Ya itu random banget sih. Gue gak mau bisnis, tapi ya pada akhirnya pilihan ketiga gue harus memilih yang ada kaitannya dengan bisnis gitu. Terus sosiologi nih. Kenapa gue akhirnya nulis sosiologi? Itu karena gue dikasih saran sama guru bimbel gue dengan, dulu kan gue tryout IPA IPS ya. Karena gue masih bingung banget kan mau IPA atau mau IPS ketika kuliah. Ketika gue tryout IPS, terus gue, pas bimbel itu tuh gue baru tahu yang namanya sosiologi itu apa. Parah banget, sumpah. Terus guru gue bilang kalau gue itu nilai sosiologi gue tuh bagus dibanding gue ekonomi, geografi juga bagus sih. Tapi sosiologi gitu, gue disaranin untuk sosiologi karena nilai gue bagus. Padahal pas gue try out sosiologi itu ya gue cuman mengandalkan perkiraan dan pengetahuan umum gue aja gitu. Terus gue juga bilang ke guru gue bahwa gue pengen masuk jurusan dimana gue bisa memecahkan masalah di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah makanya gue pengen banget dulu masuk ilmu ekonomi. Ternyata masalah di tengah-tengah masyarakat itu tidak hanya berkutat pada ekonomi. Memang banyak. Cuman karena nilai gue bagus di sosiologi, pada akhirnya guru gue bilang masalah sosial, masalah masyarakat juga bisa gitu kan. Terus gue mikir, boleh juga, kayaknya seru gitu kan. Gue mikir, pada akhirnya gue ambil tuh sosiologi buat gue masukin ke slot ketiga itu. SNMPTN gue gak dapet, oke. Pas SBMPTN akhirnya gue dapet sosiologi dan gue kaget. Padahal gue pas simak tuh gue udah pede banget gue bakal dapet simak ilmu ekonomi. Gue udah pede banget. Ternyata SBMPTN duluan yang keluar pengumumannya dan akhirnya gue keterima di sosiologi. Tuh gue parah sih ininya, galaunya. Soalnya pas itu juga gue udah ada pengumuman Undip, gue keterima ilmu ekonomi pembangunan di Trisakti. Gue juga udah bayar tuh. Udah bayar loh gue di Trisakti. Itu dilema banget, parah. Tapi pada akhirnya gue mempertimbangkan nama universitas. Ya oke lah, Universitas Indonesia, universitas impian semua. Ya walaupun gak juga sih menurut gue ya. Agak di overrated gitu menurut gue sekarang ya. Tapi ya untuk kalian yang dengerin ini yang mau masuk Universitas Indonesia silahkan banget. Karena UI tetap kampus perjuangan. Pokoknya masih keren lah UI itu. Nah, lalu gue kuliah sosiologi kan. Diperkenalkan lah yang namanya sosiologi itu apa. Dan ternyata memang beda banget sama apa yang gue pelajarin dulu pas gue belajar di bimbel tentang sosiologi. Ya ada yang sama sih, cuman ternyata pas gue di bimbel belajar sosiologi itu benar-benar masih di atas permukaan banget, masih permukaan banget lah. Sedangkan di kuliah sosiologi tuh, gue masuk sosiologi tuh kayak gue nyebur ke dasar lautan ilmu sosial gitu loh. Karena sosiologi disebutnya sebagai the mother of social science gitu.
gue jujur gue kaget, gue shock karena gue bener-bener nggak tahu tentang IPS. Bahkan gue tuh nggak suka sama yang namanya ilmu sejarah, bahkan gue nggak tahu sejarah dunia. Nih jujur nih, dulu pas ngomongin soal salah satu teori Marx kan berkaitan dengan revolusi Prancis ya, itu gue beneran nggak tahu. I have no idea banget tentang revolusi Prancis itu apa, ngomong apa, dia tuh mau ngapain, tujuannya tuh apa, tuh gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu gitu. Sehingga gue itu apa ya, anggaplah kayak teman-teman gue yang IPS tuh, yang SMA-nya IPS, mereka tuh udah kayak anak bayi udah setahun 2 tahun, ya anak 2 tahun yang udah bisa berlari-lari, udah ngomong, udah bisa ngomong kata-kata gitu. Sedangkan gue bayi yang baru brojol gitu. Masuk sosiologi tuh gue ada anggapan gue adalah bayi yang baru brojol lahir ke dunia gitu. Terus gue kayak apa ini? itu pengalaman banget sih. Karena pas SMA gue ambil lintas minatnya ya ekonomi. Jadi IPS yang gue tahu hanya ekonomi, terus pendidikan kewarganegaraan, sejarah, udah. Ilmu IPS gue andalkan ilmu pas yang gue dapetin pas SMP sama SD. Udah, sama pengetahuan umum. Udah. Wah, struggling banget gue pas dulu jadi maba sosiologi. Gila. Kayak, nah, balik lagi dengan apa yang gue mau bahas tadi, labeling tentang anak IPS, IPA. Gue berasa banget, cuy, jadi anak yang kesusahan belajar ilmu sosial gitu. Pas saat maba, sampai sekarang bahkan gue juga masih mikir gitu. Kenapa sih ada labeling anak IPA lebih pintar dari anak IPS cuman main-main. Terus, atau misalkan ada anak bahasa juga, ada jurusan bahasa juga di SMA gitu. Itu anak IPA lah pokoknya yang paling punya privilege yang paling tinggi gitu. Padahal enggak, cuy. Menurut gue ya, IPA, IPS, bahasa atau SMK sekalipun itu sama susahnya. Kayak itu tergantung kita aja gitu. Ya tergantung kita menilai kemampuan kita. Jadi nggak bisa kita segampang itu, seenak itu melabel anak IPA lebih pinter, anak IPS lebih bandel. Nggak, jangan masuk IPS, apaan sih gitu kan. Nggak bisa gitu. Karena gue ngerasain sendiri, anak IPA yang kejebur dalam ilmu sosial dasar gitu, sosiologi. Itu bener-bener wah gokil sih. Hal tergokil dalam hidup gue. Jadi apa ya, mungkin kita kalau melihat anak IPA ngafalin biologi, kimia yang unsur-unsur wah ribet, apa susah banget, hitung-hitungan lah, kita mempelajari sesuatu yang nggak kelihatan gitu di dalam diri kita. Itu tuh ya susah. Tapi sama susahnya ketika kita juga belajar sosial, belajar masyarakat, pola kehidupan di masyarakat, gimana pola interaksi, gimana kok bisa ada kelas atas, kelas bawah, kemudian kok bisa sih ada konflik, kok bisa sih buruh itu memperjuangkan haknya, kok bisa sih ada yang namanya negara, kok bisa sih ada korupsi, kemudian ada kok bisa sih politik tuh menyeramkan kayak gitu. Itu nggak kayak IPA yang hitung-hitungan 1 + 1 sama dengan 2 gitu. IPS tuh 1 + 1 bisa dari 0 sampai tak terhingga gitu. Karena banyak faktor, banyak dampak, banyak yang berkaitan gitu. Jadi sosial tuh juga ribet gitu, sama ribetnya. Kemudian bahasa juga. Bahasa tuh ribet juga. Banyak setiap bahasa tuh kan berbeda-beda ya. Dan kita dasarnya bahasa Indonesia,
bahasa internasional, bahasa Inggris, ketika kita belajar bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahkan bahasa Cina, itu susah banget cuy, karena kita mempelajari hal yang baru yang berbeda dari kehidupan sehari-hari kita. Kemudian SMK, kejuruan, itu praktikal banget. Jadi dinilai dari gimana kita mempraktekannya gitu kan. Kalau misalkan kita nggak bisa mempraktekkan itu, misalnya kita cuma bisanya mikir, analisis doang, tapi ketika kita mempraktekkan ya nggak bisa, ya lo juga bakal kesusahan gitu ketika lo ambil SMK. Jadi apa ya, gue tuh pengen gitu nggak ada labeling lagi soal anak IPA lebih pintar dari anak IPS. Enggak cuy, anak IPS itu juga pintar. Anak IPS itu, anak sosial itu juga dibutuhkan dalam struktur organisasi gitu. Misalkan di pemerintahan, misalkan menteri sosial, menteri KPPA, pemberdayaan perempuan dan anak gitu, dan perlindungan anak, itu nggak bisa tiba-tiba anak teknik gitu yang memimpin. Enggak, karena anak teknik juga mungkin punya planning yang bagus, perencanaan yang bagus, kemudian desain otaknya tuh udah otak desain, otak perhitungan ke depan gimana gitu-gitu kan. Cuman yang lebih dekat dengan sosial, yang udah terbiasa melihat masyarakat dari beyond common sense gitu, itu tuh ya anak sosial gitu. Jadi nggak semata-mata semua bos itu harus anak IPA gitu karena mereka lebih pintar. Enggak, anak IPS tuh dibutuhkan banget. Jadi anak bahasa pun juga gitu, anak SMK pun juga. Karena kalau menurut teori sosiologi, kita semua tuh masing-masing punya punya fungsinya sendiri-sendiri di dalam masyarakat gitu. Dan ya udah, anak teknik ya urusannya sama teknik, yang berurusan dengan alam-alam lah, atau ya teknik. Kalau yang sosial, anak sosial ya udah berurusannya dengan yang masyarakat lah, ekonominya lah, kayak gitu. Dan bahasa ya udah jadi kedubes, buat jadi translator lah, atau ya macam-macam lah pokoknya. Jadi di suatu masyarakat itu kita itu punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi dan itu sama-sama susah gitu. Tinggal gimana kita menghadapinya, gimana kita menjalankannya. Jadi harapan gue semakin kesini, ayolah open minded gitu. Udahlah, lo nilai diri lo sendiri. Lo tuh sanggupnya di mana? IPA atau IPS? Bukan gue masuk IPA biar gue pinter, gue bisa banggain orang tua, keluarga gitu. Enggak, jangan gitu. Itu sih menurut gue. Mungkin ini juga karena pengalaman gue ya. Jadi anak IPA yang nyebrang ke jurusan IPS, dan IPS-nya tuh bener-bener yang dasar dan struggling. Tapi gak apa-apa. Gue malah sekarang gue pengennya otak gue tuh seimbang gitu, bisa mikirin hal-hal yang berkaitan dengan IPA, terus gue seimbangin dengan hal-hal sosial gitu. Jadi bisa seimbang dan bisa menyatukan orang-orang IPA dan IPS gitu. Jadi gue bisa jadi penengah gitu. Itu impian gue sekarang sih. Walaupun gue nggak sepintar gue pas SMP. Tapi I'm trying. Mungkin itu aja sih podcast gue kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ACPP dengan topik anak IPA dan anak IPS dan anak bahasa dan anak SMK itu sama-sama susah. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, menjalankannya, dan bagaimana kita dapat menilai kemampuan diri kita sendiri. Oke. Jangan lupa untuk follow dan mungkin kalian bisa mendengarkan episode
episode gue yang lain yang akan datang. Aduh, gue awkward banget, ini bahasan gue pertama soalnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terlalu gagap atau terlalu banyak jeda dan terlalu banyak kata-kata yang tidak efektif. Saya mohon maaf karena saya masih berlatih untuk menjadi podcaster. Oke, bye-bye. Makasih sudah mau mendengarkan podcast Ocehan Anak Tunggal. Dengarkan terus episode lainnya. Dadah!